Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pak Aji ya guys. Video kali ini kita sekarang berada di server 1501 guys. Dan 1501 ini sekarang sudah masuk season 2 guys ya. Jadi apa aja hal yang perlu dilakukan di season 2? Ya sama seperti season 1 itu ada sini guys. Kita jalankan dulu, dia ada namanya resistensi guys ya. Sama tapi ini bentuk tungku guys ya. Ini kita harus menaklukkan eh, zombie, dia zombie seperti QB guys. Ini zombinya kita harus menaklukkan ini supaya mendapatkan bangunan guys. Kalau pertama aku agak sedikit lupa guys ya. Kita menaklukkan zombie dulu guys. Ini skill profesi. Jadi season 2 ini guys, ya season 2 ini adalah seasonnya es guys, salju. Jadi kalau nggak punya tungku guys, maka terjadilah suatu pembukuan guys. Kalau sampai sini pun nggak bagus juga guys, terbakar. Karena kalau sampai sini itu markas terbakar karena melebihi suhu. Dia cocok di sini guys. 20 Celcius. Lalu di sini ada buff-buffnya guys ya. Ada buff-buff untuk semuanya guys. Kalau dia 11, minus 11 dia pendapatan dari ladang ini apa ini? Senjata thermal damage daya tahan pasukan selama musim. Ini kecepatan penyembuhan unit, semua ada buff-buffnya guys. Jadi semakin tinggi sampai ke 50 cc guys ya. 50 Celcius. 50 Celcius itu mendapatkan ya ini 100% nambah 500 ya. Ini nambah 30%. Ini moral unit selama musim nambah sebanyak 60%. Jadi kalau mau perang guys, mau perang ataupun mau pukul bos buron, kalau bisa sampai ke 50 Celcius guys, dia mendapatkan buff moral unit. Dan kalau season gini guys, itu teleport secara acak guys ya. Nah, langsung di ujung-ujung. Astaga jauhnya 11 menit. Kita belum teleport guys. Oke, kita sudah mendapatkan guys. Ini kita mati karena resistensi kita rendah guys. Ini tungkunya guys ya. Ada tungku aliansi, ada tungku untuk diri sendiri guys. Ini tambang. Ini Pak, kalau bisa dibilang pabrik titanium guys. Jadi fokus pada pabrik nomor 1, baru nanti setelah bisa masuk ke tahap pabrik nomor 2, naikkan pabrik nomor 2 sama cara kerjanya sama seperti season 1 guys. Jangan langsung di up pabrik pabrik 1 guys. Tapi kalau up sampai level 5 kalau nggak salah 15 atau level 10 ya kan, untuk mendapatkan pabrik kedua baru up yang keduanya dan begitu seterusnya guys. Supaya resistensinya cepat naik guys. Sudah cukup, kita hidupkan guys. Lalu di sini ada pengaturan guys, hidupkan tungku secara otomatis di badai salju. Jadi ketika ada badai salju, tungku itu bisa dihidupkan otomatis kalau kita menggunakan ini guys, tapi itu memakan batu bara banyak guys. Lalu tungku overload secara otomatis saat badai salju, mati otomatis saat. Nah, ini kalian klik aja guys ya. Kalian klik aja, tak masalah guys. Sudah dihidupkan. Tapi kalau kita tekan overload guys, dia memang hidupnya lebih ngeri ya, lebih deras, tapi membutuhkan bahan bakar banyak guys. Jadi kita matikan aja. Yang penting udah
berjalan normal aja guys. Sembunyikan semua suhu markas. Dah maksudnya. Nanti di sini guys, di scene 2 ini kita bisa mengetahui guys, mana player aktif, mana nggak player aktif guys. Oke, kita sepertinya akan melakukan teleportasi ke teman-teman kita guys. Klik aja ini guys. Udah. Karena kita belum punya resist guys ya, kita bisa minta bantu teman. Jadi karena kita belum punya resist guys, kalian bisa melakukan cara seperti ini supaya tidak memakan banyak korban guys. Nah, lakukan aja satu hero guys, supaya nggak banyak memakan korban, karena resist kalian tinggi. Percuma pun kalian bawa satu pasukan, tapi kalau resistnya rendah kalah juga guys. Ini namanya resist guys ya, sama seperti sen 1. Ini resist kita 100, sedangkan yang dibutuhkan 400. Percuma kalian bawa satu squad bakalan mati juga guys, walaupun power lebih tinggi. Ini kita minta bantu teman aja guys. Di setiap aliansi harus punya core guys, artinya harus punya salah satu atau beberapa member yang memiliki resistensi yang tinggi atau top up guys ya. Top up resist. Top up per minggu guys kalau namanya Weekland Pass. Apa namanya ini guys? Weekland Pass. Ini guys ya. Top up ini guys. Apa namanya ini? Pas mingguan. Nah. Jadi salah satu player itu harus top up itu guys, supaya bisa menggendong teman-temannya. Nah ini guys ya, kita hanya menggunakan satu hero. Mau menggunakan satu hero ataupun nggak menggunakan satu hero, tetap kalau resistnya di bawah dari monster itu bakalan kalah guys. Nah sebelum itu kan ada sisa skill kemarin guys ya. Ada sisa skill kemarin kita aktifkan. Kita aktifkan dulu yang hijau-hijau guys, yang ini. Ini kan ada sisa skill kemarin, makanya aku bilang sisa poin skill season 1 guys jangan dipakai semua. Itu kan karena kan di reset ya. Jadi simpan aja untuk season berikutnya. Jadi kita langsung bisa menaikkan tanpa harus membunuh zombie guys. Naikkan ke level 3. Ini langsung. Oh. Jadi udah habis guys ya. Menggunakan. Jadi habis itu baru ini guys ya, kita cari poin skill dulu. Yang penting kita sudah mengaktifkan ini guys. Kita bisa minta bantu guys. Bantu dong gitu. Level 2, level 3. Dan di sini yang jadi UR adalah Violet guys ya. Yang jadi UR adalah Violet. Jadi ini dapat buffnya adalah buff Violet guys. Jadi sini. Apakah anda sedang menjalankan reaktor suhu tinggi atau anda masih belum perlu menjalankannya? Oh. Kadang-kadang translate-nya nggak paham guys ya kan. Kadang aku nggak paham dengan translate itu maksudnya apa loh. Ini naikkan resist guys, sama sudah sensor kita naikkan aja guys menggunakan ini ya. Jadi ini karena masih level 0, kita bisa selesaikan sekarang aja dan tetap menggunakan ini guys. Ini ada nih. Cukup nggak? Nggak cukup guys. Dan di season 2 ini guys, sangat boros dengan stamina guys ya, karena memecahkan es batu aja itu butuh stamina guys. Iya, memecahkan es batu aja itu butuh stamina guys. Ini survival. Nanti di season 2 ini guys, di hari ke-89 bakalan terbuka yang namanya gorila guys ya. Gorila bakalan terbuka guys. Aku rasa ini belum ya, ini belum berubah guys ya.
belum ada overload. Oke lah, gitu aja guys ya info season 2 kali ini. Yang mau top up bisa melalui link deskripsinya Pak Aji guys, yang ada di sini. Oke guys, thank you, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.